Diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus, atau yang dikenal dengan kencing manis atau penyakit gula, merupakan penyakit di mana kadar gula darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin, sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Dan biasanya, diabetes mellitus ditandai dengan gejala 1. Polidipsia atau sering haus. 2. Polifagia atau banyak makan atau mudah lapar. Yang ketiga, poliuria atau sering buang air kecil. Yang keempat, penglihatan kabur. Yang kelima, kesemutan pada tangan atau kaki. Yang keenam, timbul gatal-gatal yang seringkali sangat mengganggu. Dan yang ketujuh, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Dan penyakit DM seringkali disebabkan karena yang pertama, tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Yang kedua, nutrisi yang tidak seimbang. Yang ketiga, aktivitas fisik tidak seimbang. Yang keempat, mengkonsumsi minuman yang disertakan pemanis buatan. Dan yang kelima, sering mengkonsumsi cemilan yang tidak sehat. Kemudian, salah satu cara untuk pengendalian penyakit DM yaitu dengan menerapkan diet diabetes mellitus, di mana tujuan dari penerapan diet tersebut antara lain: yang pertama, memberikan makanan sesuai kebutuhan. Yang kedua, mempertahankan kadar gula darah sampai normal atau mendekati normal. Yang ketiga, mempertahankan berat badan menjadi normal. Yang keempat, mencegah terjadinya kadar gula darah terlalu rendah. Dan yang kelima, mengurangi atau mencegah komplikasi. Selanjutnya, penerapan diet DM dapat dilakukan dengan prinsip 3J, yaitu tepat jadwal, tepat jenis, dan tepat jumlah. Yang pertama, tepat jadwal. Waktu mengkonsumsi makanan yang tepat untuk penderita DM yaitu 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selingan, di mana jarak antara makanan utama dan selingan yaitu sekitar 2-3 jam. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan gula darah penderita DM tidak turun ataupun naik secara drastis. Yang kedua, tepat jenis, yaitu dengan memperhatikan bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penderita DM. Contohnya, bahan makanan yang perlu dibatasi antara lain nasi, lontong, roti, ketan, jagung, kentang, dan bahan makanan lainnya, dengan catatan bahwa jumlah makanan tersebut dikurangi dari kebiasaan sehari-hari. Kemudian, bahan makanan yang perlu dibatasi atau perlu dihindari yaitu gula pasir, gula jawa, sirup dan minuman manis, selai, agar-agar, manisan buah atau buah yang diawetkan, susu kental manis, kue-kue yang manis, es krim, dodol, bolu, dan coklat, dan bahan makanan lainnya yang mengandung gula yang tinggi. Selanjutnya, dianjurkan untuk menghindari ataupun membatasi makanan yang mengandung banyak lemak, seperti makanan-makanan yang diolah dengan cara digoreng, fast food ataupun makanan cepat saji, dan perlu dihindari makanan yang mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, dan makanan-makanan kaleng. Kemudian, bahan makanan yang diperbolehkan antara lain lauk hewani dan nabati dalam jumlah yang cukup sesuai dengan yang dianjurkan. Yang kedua, buah-buahan dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, aneka ragam sayuran untuk memberikan rasa kenyang dan kandungan serat yang tinggi. Serta yang keempat, yaitu minyak dan garam dalam jumlah yang tidak berlebihan. Prinsip yang terakhir yaitu tepat jumlah. Jumlah makanan setiap individu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan karena jumlah makanan individu ditentukan dari berat badan, jenis kelamin, aktivitas fisik, usia, serta penyakit komplikasi yang diderita oleh individu. Dengan standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang pertama, kebutuhan energi 25-30 kilokalori per kilogram berat badan normal.
Yang kedua, karbohidrat 60-70%. Yang ketiga, protein 10-15%. Yang keempat, lemak 20-25%. Dan pasien dengan hipertensi perlu mengurangi konsumsi garam, serta jumlah kandungan kolesterol disarankan di bawah 300 mg per hari. Kandungan serat 25 gram per hari, dan pemanis buatan dapat dipakai secukupnya. Berikut contoh menu sehari penderita penyakit DM dapat dilihat pada layar.